sehingga dengan tidak dapat dibuktinya untuk pemenuhan unsur mens rea dan astus reus tersebut, maka pemohon tidak memiliki kesalahan dalam perkara itu. Oleh sebab itu penetapan tersangka terhadap diri para pemohon layak dan patut untuk dibatalkan. 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal. Ya, kita menghormati ya jawaban dari termohon bahwa mereka mengklaim sudah cukup alat bukti. Tapi faktanya Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka tanggal 22 November masih mengeluarkan sprindik baru. Artinya apa? Artinya mereka masih mencari barang bukti. Pak Firly diperiksa sebagai tersangka tanggal 6 Desember, sebelumnya tanggal 5 Desember mereka melakukan penggeledahan di apartemen Pak Firly. Itu aja. Jadi kita menghormati jawaban mereka, tapi faktanya kan lain. Kita akan bantah semua, kita akan muat semua klaimnya dari pihak termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Dan lebih lucu lagi kan, secara terang benderang katanya ada laporan Dumas, padahal pada saat Pak Syahrul Lipo pulang dari luar negeri terkait dengan dia akan mulai proses di KPK, dia datang ke Polda Metro dulu. Setelah dia datang ke Polda Metro dulu, dia datang setelah itu ke kantor Nasdem dan memberikan press conference. Jadi teman-teman sendiri yang menilai bagaimana proses menurut kami dalam tanda kutip penetapan Pak Firly sebagai tersangka. Itu aja ya. Ya kan begini logikanya, kalau memang ada transaksi pemberian uang, kenapa ya pemberian nggak dijadiin tersangka? Logikanya itu aja kan, pasal suap. Udah, artinya begini, itu kan skenario yang ditunjukkan kepada Pak Firly. Ya kalau pihak Polda menyangka Pak Firly menerima suap, artinya ada yang memberi suap. Kenapa tidak dijadiin tersangka memberi suap? Jadi pertanyaan besar kan publik, kok Pak Firly aja yang jadi tersangka? Artinya ini dalam konteks beliau dijadiin target. Ya, itu artinya sangat politis ya, di luar aroma hukum gitu, di luar konteks hukum. Itu aja ya. Ya sama saja kan, skenario itu kan ditujukan ke beliau, buat skenario. Tapi nggak pasti juga dibuat sekitar bulan Mei. Ada pemberinya Pak Irwan, penerimanya Pak Firly. Tapi kenapa Pak Irwan nggak jadi tersangka? Karena dia yang memberi kan. Asal suap kan pemberi dan penerima sama-sama jadi ada sanksi pidana. Nah ini yang jadi pertanyaan besar publik. Firly dijadikan target dalam proses perkara ini. Itu aja ya. Nah itu orangnya Kita nggak ngerti siapa yang jadi orang yang disuruh melapor. Tapi yang jelas faktanya pada saat dia dari luar negeri, dia datang ke Polda Metro. Dia datang ke Polda Metro, kemudian setelah itu dia datang ke kantor DPD Nasdem dan dia memberi keterangan. Ya. Jadi menurut hemat kami ada serangkaian skenario yang dibuat seolah-olah Pak Firly ini menjadi tersangka utama. Padahal ini tidak betul semua. Tidak ada pemerasan, tidak ada gratifikasi, tidak ada penyerangan. Ya. Kita bantah semua. Pak Firly bantah semua hal itu. Dia tidak pernah memberitakan atau menerima hasil penukaran falas. Dan perlu diklarifikasi yang di framing di media mengenai uang 7,4 miliar itu tidak benar. Tidak ada itu 7,4 miliar itu. Itu berupa kumpulan resi-resi dari penukaran uang asing, uang jajar. Itu bukan dalam bentuk duit. Ya itu kan haknya mereka. Tapi kita bantah semua, kita bantah semua bahwa tidak benar penukaran falas itu yang menyuruh Pak Firly pun tidak kenal dengan beberapa orang
ya melakukan penukaran. Kalau Kevin betul dia kan menjadi ajudan ya, ajudan. Tapi ada yang menarik ya, pada saat tanggal 2 Maret itu dituduhkan kepada Pak Firly bahwa setelah mereka bertemu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo, Kevin menerima uang dari ajudannya Pak S. Itu tidak betul, dan itu kan diakui sendiri, ada keterangan dari dinas kesehatan bahwa dia sedang COVID, dimasukkan istilahnya itu, dirawat inap, diisolasi di Hotel Amarosa Grandi Bekasi. Itu diakui oleh pihak penyidik Polda sendiri. Itu poinnya ya. Saya kira teman-teman sekarang ini kan mulai terbuka pelan-pelan, terang benderang. Tuduhan-tuduhan kepada beliau itu tidak betul dan cenderung fitnah, dan bahasa kami istilahnya rekayasa proses penetapan dia sebagai tersangka. Tadi disinggung juga. Jadi gini, poinnya, kalau memang mereka memilih 4 alat bukti, kenapa ada surat perintah penyidikan baru? Kenapa ada penggeledahan? Itu aja. Kalau mereka sudah mengklaim sudah cukup alat bukti, tapi ini masih dilakukan. Kenapa mereka masih meriksa ahli kriminologi? Itu aja. Jadi jawaban mereka itu hak ya termohon, tapi kami melihat faktanya berbeda. Kami tidak sependapat. Kami menganggap bahwa nanti dalam review kami akan sampaikan semua. Nah itu lagi, itu juga itu skenario apa lagi yang dibuat? Tidak betul itu, tidak benar. Nggak ada upaya Pak Firly untuk menghubungi Pak Anom. Jadi poinnya, fakta yang sebenarnya itu, tanggal 22 November Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka, tanggal 23 November mereka mengeluarkan sprindik baru, tanggal 5 Desember mereka melakukan penggeledahan. Artinya apa? Artinya alat bukti yang katanya diklaim sudah memenuhi belum ada. Tidak ada satupun saksi dari 91 saksi itu yang melihat langsung, mengalami bahwa Pak Firly menerima uang. Nggak ada. Kalau ada, kenapa nggak dijadikan tersangka? Itu penjelasan dari kami. Ya, saya kira cukup ya. Kami mau siap-siap. Ya.